Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, semua atas izin Allah Jalla wa'ala, ketetapan qada dan qadarnya yang wajib kita imani bersama, bahwasanya apa yang sedang saat ini terjadi bagian dari min aqdarillah, dari takdir-takdir Allah, ketetapan-ketetapannya. Maka beruntunglah bagi siapa saja yang mendapatkan qada dan qadar yang baik. Bagi siapa saja yang mendapatkan nikmat di atas sunnah, nikmat di atas petunjuk, nikmat berada dalam taufik hidayahnya dari Allah Jalla wa'ala. Maka beruntunglah, karena kita tahu semua yang dialami oleh diri kita adalah ketetapan yang baik menurut Allah. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan semua perkara mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkaranya baik bagi dirinya. Tidak ada perkara yang buruk bagi seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairun lahu. Ketika diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kelapangan, rizki, ataupun nikmat menuntut ilmu, dia mensyukuri. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lahu. Ketika ditimpakan kesulitan, ditimpakan dharra, ya, sesuatu yang memudaratkan dirinya, yang tidak mengenakan menurut kita, sabara, maka dia bisa menahan diri, fakana khairun lahu, itu baik bagi dirinya. Ahibbati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini, ya, ada yang harus kita sampaikan untuk saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan durus lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha, ada kaitannya dengan bahasa Arab juga. Bagaimana kita mengetahui motivasi kita mempelajari ilmu bahasa Arab ini tidak lain dan tidak bukan untuk memahami kebenaran, memahami dan mempelajari apa yang diwahyukan Allah kepada nabinya. Apa yang difirmankan Allah di dalam kalamnya. Apa yang diturunkan Allah kepada nabinya. Maka ini adalah motivasi kita, sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Mungkin di antara antum memiliki kesibukan mencari nafkah di sisa energi di hari Jumat malam, ya, apalagi masuk weekend gitu ya.
Maka ini adalah cobaan yang tentu kita harus menahan diri. Dan kita terus untuk mencoba mencari solusi yang terbaik untuk bisa memahami bahasanya Al-Quran, bahasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara motivasi kita juga adalah irtifa'ul jahli. Irtifa'ul jahli artinya mengangkat kebodohan pada diri kita. Ya. Mengangkat kebodohan, irtifa'ul jahli. Ya. Irtifa'ul jahli. Bagaimana kita mempelajari bahasa Arab, tujuan utamanya adalah apa ya ikhwan? Irtifa'ul jahli apa artinya? Mengangkat kebodohan. Yang tadinya kita tidak tahu apa-apa. Bodoh artinya tidak tahu apa-apa. Yang dimaksud jahil. Sehingga kita mengetahui kebenaran. Bagaimana mungkin bisa kita mengetahui kebenaran tanpa mengetahui lebih dalam bahasa dari pondasi agama kita? Bagaimana bisa kita ingin mendapatkan kebenaran, al-haq, ya, akan tetapi kita tidak tahu atau bahkan buta huruf membaca Al-Quran, membaca hadis firman Allah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun aqwalul ashab, as-sahabah, perkataan-perkataan para sahabat, ijma para sahabat. Setidaknya sedikit banyaknya kita tahu, bukan sama sekali tidak mengerti. Lalu kita katakan kan sudah ada terjemahan, ya. Bagaimana motivasi lainnya adalah yang antum bisa lihat di Zoom ya. Ini adalah karya takhasus bahasa Arab kelas ba, ya, salah satu ummahat ya di kelas ba, di mana kita memberikan motivasi untuk bisa mempelajari bahasa Arab dalam sudut pandang hadis. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi atau tidak akan ditegakkan, ya, berdiri, qama yaqumu, berdiri as-sa'ah, hari kiamat, hatta ta'uda, sampai ta'uda, kembali. Apa yang kembali? Arbul Arab, tanah Arab, yaitu Jaziratul Arab. Jaziratul Arab akan kembali. Kembali apa? Murujan wa anhara, subur, menghijau, wa anhara, dan ada yang namanya nahrun, ya, sungai-sungai, anak sungai yang jumlahnya banyak. Dari sini saja, kalau kita belajar bahasa Arab, Masya Allah, Tabarakallah, kita bisa mendapati ilmu yang lebih mendalam. Di antaranya, la taqumus sa'ah, di mana tidak akan terjadi, bahwa sesuatu yang sangat mustahil terjadi hari kiamat. Hatta sampai ta'uda, kembali. Kalau kembali berarti sebelumnya pernah terjadi. Ya, saya pergi ke pasar lalu kembali, berarti pernah terjadi. Apa yang pernah terjadi di tanah Arab? Menghijau, murujan, artinya subur. Ya, berarti apa? Ikhwan fiddin azakumullah. Jaziratul Arab itu awalnya tanah yang subur, tidak ada padang pasir.
awalnya. Awal peradaban manusia. Saat kapan itu? Telah dijelaskan di dalam tarikh Islam. Bahkan dijelaskan pula oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Bahwasanya semenjak dinistakannya Allah kepada kaum Ad dan kaum Thamud serta kaum Saba, maka Allah mengazab mereka dan berdampak kepada iklim yang ekstrim di sana. Ya, ini menguatkan lagi kepada kita ya ikhwan, bahwasanya fakta sejarah itu akan kita ketahui dalam sudut pandang bahasa Arab. Yang kita lihat kalau antum pergi ke tanah Arab apa? Gunung batu, pasir, ya, apalagi nakhil, pohon kurma, ya, ya, yang tempatnya ekstrim, panasnya luar biasa. Apakah sebelumnya demikian? Dari awal diciptakannya tanah Arab itu memang gersang? Tentu tidak. Ada sebab dan musababnya. Di antara sebab dan musababnya adalah azab Allah berdampak kepada kondisi, situasi di daerah tersebut. Iklim yang berubah. Kalau orang zaman sekarang mungkin menyebutnya global warming. Ya, di mana di tanah tersebut awalnya subur. Ya, kaum Saba, ya, subur itu. Di mana itu kaum Saba? Ikhwan, kita diskusi ya. Karena nggak terasa waktu sudah pukul 8:30. Ya, agak telat tadi. Ya, kaum Saba ini kaum dari Arab. dari hmm? Dari Arab juga Ustaz. Yaman. Dari Arab, dari Yaman, betul. Ya, kaum Saba dari Yaman. Berarti Yaman itu apa? Subur aslinya, ya, subur. Ya. Lalu ada lagi kaum Ad. Subur dan makmur, bayangkan. Negeri Sabah itu. Ya, ada namanya bendungan Ma'rib di Yaman. Nah, ini siapa? Saudara kita nih. Akhi Umar nih, Masya Allah. Dari Yaman kan ya? Alaysa kadzalik? Bala. Bala, ya. Berarti sedikit banyaknya tahu ya. Ya. Mungkin kita bisa mengetahui sejarah dari turun temurun di mana ya kaum Sabah ini di negeri Yaman ya yang begitu dahsyat Allah binasakan ya. Lalu ada lagi berikutnya kaum Ad. Di mana tuh kaum Ad? Kaum Ad. Di antara Yaman dan Oman. Perbatasan ya. Iya. Nah, nanti antum bisa searching ya. Ya, Oman itu negeri gersang. Yaman negeri gersang. Awalnya subur. Sampai perbatasan ke Arab Saudi. Ada satu daerah namanya As-Sakhra Al-Khali. Padang pasir Sahra. Khali kosong. Karena ekstrim tempatnya. Bahkan ada satu tempat ya, ada spot di mana spot tersebut nol oksigen. Ya, nol oksigen. Ya. Nah, ini kaum Ad, kaumnya Nabi siapa? Bihut. Nabi Hud alaihissalam. Ya, bahkan diklaim di Hadramaut ya makamnya. Ya. Ada lagi kaum Samud.
Nah, itu udah terkena tuh dampak efeknya di cuacanya. Ya, ada lagi kaum Samud. Kaum Samud itu kaum siapa? Nabi siapa? Ya, ikhwan. Nabi Soleh. Nabi Saleh alaihissalam. Ya, di mana lokasinya? Jaziratul Arab di mana? Lebih tepatnya, spesifiknya. Ada 2 kota ya dijelaskan oleh para ahli sejarawan. Yang pertama di Madain Saleh. Madain Soleh. Nah, Madain Saleh ya, berapa ratus meter, berapa ratus ya kilometer dari kota Mekah. Ya, dekat dengan Tabuk. Ya, Nabi pernah lewat Madain Saleh. Dan Madain Saleh ada kota di sebelahnya yang sekarang jadi destinasi Al-Ula namanya. Al-Ula. Ya, destinasi tempat ya yang dimana dikatakan oleh Nabi SAW harusnya bersedih di sana. Ya, tidak boleh bersenang-senang. Tapi itu di Madain Soleh ya, bukan di Al-Ula perbatasan. Ada satu lagi namanya Petra. Mungkin pernah Kan mendengar. Ustaz tadi yang apa Madain Soleh sama Al-Ula gimana? Nggak Ya, boleh Madain bersedih. Soleh. Di dalam Madain Soleh itu lebih tepatnya Nabi SAW ya ingin beberapa sahabat yang ingin berperang di garda terdepan Tabuk ya, bagian atas utara Arab Saudi ya untuk melawan kaum Romawi, bangsa Romawi. Nah, Nabi lewat itu di situ. Ketika Nabi lewat di situ, ada sahabat yang ingin ambil air. Namanya juga kan safar ya, perjalanan jauh. Lalu Ya. Nabi katakan jangan minum air ini ya, karena sesungguhnya tempat ini pernah diazab ya oleh Allah kepada kaum yang menempati tempat ini. Kaum itu adalah kaum Samud ya. Bayangkan kaum Samud dihinakan oleh Allah Jalla wa ala. Subur awalnya. Bahkan ada irigasinya luar biasa, teknologinya begitu canggih. Tapi dibinasakan. Nah, itu ada 2 kota. Yang pertama di Madain Soleh, yang kedua di Petra, di Yordan. Jadi kotanya memang besar ya, dan dia apa ya, per daerah gitu ya. Masih pada pemerintahan yang sama ya. Nah, itu dibinasakan juga ya, dibinasakan juga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya tanda-tanda kekuasaannya. Antum bayangkan, tanah yang gersang, tapi saat musim dingin turun salju ya, ya. Tanah yang gersang ya, padang pasir, tapi ketika musim dingin turun turun salju. Di mana itu? Ada yang tahu? Ya, nama daerahnya adalah Tabuk. Dari zaman Nabi SAW ada sebuah riwayat yang cukup panjang. Berawal dari Tabuk, ya, iklim cuaca itu akan menyebar ke selatan. Sehingga turunlah yang namanya murujan wa anhar. Ya, murujan wa anhar. Ya, artinya adalah menghijau dan anak sungai itu berawal dari utara. Makanya di daerah Tabuk setiap tahun turun salju. Lalu dia akan menyebar sampai ke kota Mekah, Madinah. Disitulah yang namanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, turunnya ya, menghijaunya, mengalirnya sungai-sungai ya, itu akan terjadi ya sampai nanti datangnya hari hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Fahimtum insyaallah, ikhwan. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai kepada pembahasan ad-dars tasi', pelajaran yang ke-9 ya. Nah, maaf soal? Maaf isu. Maaf soal, alhamdulillah. Baik, ikhwani fiddin a'azakumullah, kita coba berjuang kembali
untuk menenangkan pikiran kita, fokus terlebih dahulu. Tidak banyak, hanya beberapa menit ya, karena waktu kita juga terbatas, ke pembahasan ad-darsut tasi, ya, pelajaran yang ke-9 di halaman 47. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Bala Sudah masuk ya pelajaran ke-9 atau belum? kemarin halaman 45 apa ya? 45. Sudah ya 45. Berarti 46 nih. Kayaknya sih sampai yang ada gambar sendok ya nih. Lupa-lupa ingat Nah, yang gambar sendok. oh gambar sendok ya. Baik. Kita berarti mundur dulu halaman 45. Nah, ada sebuah kata, bentuk kata dari dalam bahasa Arab yang berbeda dari kata-kata yang lain. Mohon dicatat ya, namanya adalah ismun maksurun. Ya. Ismun maksurun. Apa itu isim maksur? Sesuai dengan namanya ya, qasir, maksur. Ya, artinya pendek secara bahasa. Tapi secara istilah, isim maksur adalah isim yang berakhiran alif maksurah. Apa itu alif maksurah? Alif maksurah contohnya. Nih, alif bengkong kalau bahasa orang Jawa ya. Nah, al-fata. Mustafa. Ya, Mustafa. Mustashfa, al-mustashfa, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah alif bengkong. Nah, disebut dengan alif maksurah. Alif apa ya, kawan? Alif surah. Alif maksurah. Alif maksurah. Nah, isim maksur adalah sebuah kata yang akhirannya ada yang namanya alif maksur atau alif bengkong. Ya. Nah, ini rumusnya akan berubah ketika ketemu dengan huruf jar. Contoh di dalam buku ya, kita lihat ya, langsung buka kitabnya halaman 45. Ta'ammal al-amthilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Al-baitu. Apa arti al-baitu, ya, ikhwan? Rumah. Rumah, ya. Ketemu dengan huruf ya, yang namanya huruf jar, fi. Menjadi apa? Fil Fil baiti. fil baiti. Ketemu dengan min, jadi minal Nal baiti. minal baiti. Ilal baiti. Ini adalah rumus dasarnya. Saat ketemu dengan huruf jar, maka dia mengkasrahkan harokat akhir pada suatu kata. Tapi lain cerita kepada isim maksur. Ya. Al-mustashfa. Kita bicara al-mustashfa. Apa artinya al-mustashfa? Rumah sakit. Rumah sakit. Sahih, Masya Allah. Ketemu dengan fi, jadi apa? Fil Fil mustashfa. fil mustashfa. Apakah harokatnya menjadi kasrah? Tidak. Tidak secara langsung. Kita katakannya. Tidak secara langsung. Ada pembahasan
yang lebih mendalam terkait dengan isim maksur, di mana dia tidak bisa berharokatkan kasrah, ya, tidak bisa berharokatkan kasrah, akan tetapi, ya, rumusnya, ya, kalau ditanya al-mustasfa di sini, harokat akhirnya apa? Disebut dengan kasrah muqaddarah. Artinya adalah kasrah yang tidak terlihat. Karena kalau kita harokati dengan terlihat, ya, yang nampak, itu nggak bisa. Ya. Kalau fil mustasfi berarti pakainya iya belakangnya. Nggak bisa. Karena ketidakbisaan itu, maka dia tidak nampak. Ya, disebut dengan kasrah muqaddarah, kasrah yang tak nampak. Ya. Nah, ini berlaku kepada isim maksur. Apakah hanya kepada isim maksur? Tidak. Tapi ada juga yang bertemu dengan alif asli. Seperti apa? Ya, kita lihat dulu ya di sini, fil mustashfa minal mustashfa ilal mustashfa. Harokatnya tidak ada perubahan di akhir. Karena ketemu namanya isim maksur. Ada alif bengkongnya, alif maksura. Tapi kalau di contoh ketiga, Amrika, ada alifnya juga, tapi disebut dengan alif asli. Ketika ketemu dengan alif, ini peralifan ya, karena alif ini adalah huruf di dalam bahasa Arab namanya huruf illat. Huruf illat itu huruf cacat. Dia mencacatkan rumus yang harusnya, ya, rumus itu kasroh, rumusnya karena ketemu alif di belakang, pecah sudah. Nggak ada rumus-rumusan. Ya. Harusnya fil baiti, ya, ketemu al-mustashfa, ada alif bengkongnya, alif maksurohnya, pokoknya alif. Jadi fil mustashfa, nggak bisa fil mustashfi. Ya, disebut dengan huruf illat. Kalau di hukum tajwid namanya apa namanya? Huruf mat, ya. Ya, huruf mat. Fi Amrika, nggak boleh fi Amriki, nggak boleh. Ya, min Amrika ila Amrika. Apakah nama-nama negara semuanya belakangnya alif? Tidak, ya. Ya, fala budda lana, wajib untuk kita untuk mutolaah, ya, mencari tahu dan menelaah setiap nama-nama negara. Kita bicara nama negara, apakah semuanya di belakangnya adalah alif? Tidak. Contohnya, ya, negara yang berbahasa Tagalog. Apa Tagalog tuh? Ini jadi tebak-tebakan. Kita Filipina. Apa bahasa Arab Filipina? Filipini. Al-Filipinu. Ketemu dengan fi, jadi fil Filipini. Minal Filipini. Ilal Filipini. Ya. Kalau yang belakangnya alif ada banyak. Apa contohnya ikhwan selain Amerika? Yang antum ketahui. Nama negara yang belakangnya alif. Ayo. Kalau di buku ada Almania. Nih, Jerman, Almania. Apa? Negara sendiri kok. Apa negara sendiri? Indonesia. Al-Indonesia. Indonesia itu alif belakangnya. Negara tetangga. Ya, yang punya apa? SPBU Petronas, ya. Apa tuh? Belakangnya alif juga tuh. Negara apa tuh? Apa ya, kawan? Bahasa Melayu.
bahasa bahasa bakunya, bahasa nasionalnya ya. Malaysia. Malaysia. Kalau di dalam bahasa Indonesia Malaysia. Dalam bahasa Arab Malaysia. Malaysia. Ya. Rusia. Ya. Faransa. Waduh, banyak ini. Banyak. Yang ada alifnya ada Filipin, ada Al-Yabanu, Yaban, As-Sinu, Al-Pakistanu, Pakistan, Al-Pakistan, Afghanistan, Al-Hindu, India, Ukraina. Itu bahasa Arab juga, Ukraina. Nah, kalau yang suka berita ya, kebetulan Anda suka berita ya tentang Al-Hurub ya, Rusia ma'al Ukraina. Ya, peperangan Rusia dengan Ukraina. Ada lagi Israel ya, Hurub ya, peperangan dengan Iran ya. Nah, itu nama-nama negara di zaman ini ya, di zaman ini seperti itu. Fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, kita lihat di halaman 46 latihan. Ya, antum bisa baca ya bersama-sama. Iqra waktub ya. Bacalah, ditulislah. Rakam wahid. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, itnan, thalatha. Hada. Silakan. Hazat Hmm. Tobibu Hadza Tobibu. Hazat Tobibu Tobibu min min inkatar kaltara. Inka Inkal tarro. Kaltaro. Apa itu? Tuh. Ya, Masya Allah. Baru nih inkal taro ya. Atau udah kan udah pernah bahas ya. Apa artinya? Hada tabibu min inkal tarro. Apa artinya, Inggris. ikhwan? Dokter Kalimatnya. Dokter ini dari berasal dari Inglaterra, Inggris, Britania, dari Inggris. dari Inggris. Sahih. Ya, Masya Allah. Rakam isnan, kita percepat. Wahid, isnan, thalatha. Silakan dibaca. Zahaba Hamidun ila Faransa. Hamid Mm-mm. Faransi. Faransa. Ini alif bengkong, alif asli. Faransa. Nah, artinya apa ya, Juan? Hamid pergi ke Perancis. Hamid pergi ke Prancis, mumtaz ya, Masya Allah, ahsantum ya. Faransa artinya Prancis ya. Uruba, Eropa ya. Rakam salasa. Wahid, ithnan, salasa. Iqra'u. Mahmud Maridu. Maridun. Terus? Mahmud Wal ana fil mustashfa. Wal ana al-ana fil mustashfa. Naam. Mahmudun jangan disukunkan ya. Namanya kita belajar baca semua harokatnya. Ya. Ya. Mahmudun maridun wal ana fil mustashfa. Apa artinya, ikhwan? Mahmud sakit. Dia sekarang di rumah sakit. Dia al-ana artinya sekarang fil mustashfa. Di rumah sakit. Sahih, Masya Allah. Rakam arba'ah. Ya, silakan. Wahid, ithnan, thalatha. Zahaba Abdullah Almania ilal Inkaltar. Ya, baik. Zahaba Abdullahi
Min Almania. Min Almaya. Almania, ya. Karena nama negara ya. Ila Inkaltara. Ya, ini harus diperhatikan juga bahwa di dalam bahasa Arab nama-nama negara itu tidak terikat dengan penggunaan alif lam ataupun tidak. Ada yang pakai alif lam seperti ini, Al-Filipin, ini harus pakai. Ya. Al-Yaban, As-Sin. Ya. Tapi ada juga yang boleh pakai, boleh tidak, seperti Indonesia atau Al-Indonesia. Ada juga yang nggak pakai sama sekali. Apa itu Almania? Ya, Almania atau Inkaltara. Ya, menyesuaikan dengan kebiasaan orang Arab ya membaca nama-nama negara tersebut. Nah, ya artinya apa ya, Ikhwan? Dhahaba Abdullah min al-Almania ila Inkaltara. Abdullah pergi dari Mana? Almania. Ibu kotanya Berlin. Jerman. Nah, Jerman. Sampai Ke Inggris. Inggris. Iya. Ya, ke Inggris. Dan ini biasanya yang faktanya demikian ya. Ada ya. Kalau nggak salah dari Prancis apa dari Jerman ya. Ke Inggris lewat jalur bawah tanah ya. Bawah laut ya. Karena lupa ya. Dari Ada Perancis itu, Ustaz. Oh, Prancis ya. Oh, dari Prancis ya. Berarti ini naik ini pesawat kayaknya nih. Naik kapal. Ya. Masya Allah. Ya. Ya, setidaknya kita harus punya wawasan juga ya tentang apa namanya pengetahuan kita yang lebih luas ya. Baik. Berikutnya rakam hamsah. Wahid, itsnan, thalatha. Hadzal kitabu la Isa. Li Isa. Li Isa. Wa dzalikal kitabu li Musa. Masya Allah. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Apa artinya? Buku ini milik Isa dan buku itu milik Musa. Milik Musa. Iya, betul. Nah, ini nama orang ada alif masurahnya. Nggak bisa liisi, nggak bisa. Ganti-ganti nama orang nggak boleh. Orang tuanya marah bisa jadi. Ya, limusa, limusi nggak bisa. Tetap namanya Musa. Musa, Isa, gitu ya. Nggak boleh berubah. Meskipun ketemu huruf jar. Seperti itu. Rakam sita, rakam akhir. Wahid, itsnan, thalatha. Hadzal muhandisu min Amerika. Masya Allah. Hadzal muhandisu min Amerika. Apa artinya, ikhwan? Ini insinyur dari Amerika. Nah, ini insinyur atau insinyur ini dari Amerika. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ya, untuk antum semua agar lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu bahasa Arabnya, bukan tugas tapi antum baca dan artikan di rumah. Nanti di bagian 6 ya. Ya, tugasnya bukan tugas ya, tapi ini murajaah dan antum pelajari di bagian 6 harokatnya dan artinya. Nanti pekan depan kita bahas bersama-sama. Ya, pekan depan kita bahas bersama-sama. Semoga bisa hadir semuanya. Ya, termasuk Pak Rafiq qadarullah ada izin ya beliau. Dan kita masuk nanti di pelajaran ke-9. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Hal min soal. Silakan. Ya, silakan. Yang mau bertanya. Maaf soal. Maaf soal. Naam, alhamdulillah. Jadi pandangan kita tentang
bahasa Arab harus lebih luas, ya ikhwan. Agar ada gerakan di dalam hati kita bahwa ini penting untuk kita pelajari. Ya, karena terkadang pandangan kita tuh hanya sebatas kepada hiwar. Oh, bahasa Arab identiknya ya udah percakapan, latihan, teori aja yang dibahas. Bukan waktunya kita bahas teori saja. Bukan waktunya kita membahas hafalan. Karena otak kita sudah bercabang kemana-mana. Banyak hal yang harus dilakukan, kewajiban antum ya kepada keluarga, pada anak dan istri. Ya. Nah, begitupun demikian yang akhwat ya sama demikian. Ya, bercabang, biasa megang penggorengan, tiba-tiba harus belajar bahasa Arab seperti les. Ya, les bahasa Inggris, ya les bahasa, ya. Bukan itu tujuan kita. Memang itu adalah sebuah kewajiban sebagai seorang mukmin untuk belajar bahasa Arab dalam sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Maka pandangan kita jangan sampai sebatas itu. Seakan-akan ya hanya membahas itu saja. Padahal pembahasannya sangat luas, meluas. Dan faidah yang bisa kita ambil sangat banyak ketika kita mengutip hadis, mengutip Al-Quran, ya mengutip kalimat mahfuzat, ya itu bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik karena ada kata-kata mutiara yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada perintah dan larangan ya yang ada di dalam firman Allah Jalla wa Ala. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran serta diberikan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan berjumpa di pekan depan. Dan dimohon untuk bisa hadir ya dengan waktu 19.55, kita mulai jam 8 ya. 20 ya atau lebih sedikit ya kita mulai ya. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekhilafan, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.